Kedengaran, Bu. Ya, membahas tentang unit 2. What do you do on your spare time? Apa yang kamu lakukan ketika berada di waktu senggang? Nah, coba perhatikan teks berikut. It is Sunday, 10 o'clock PM. Hari ini hari Minggu, jam 10 pagi. Nah, AM di sini adalah singkatan dari antimeridium yang digunakan untuk menyatakan waktu pagi, yaitu dari jam 12 malam sampai 12 siang ya, AM itu. Sedangkan PM singkatan dari post meridium yang dinyatakan untuk waktu 12 siang sampai 12 malam. Jadi selama 12 jam ya. Tom is in the veranda. Tom berada di beranda. He is playing violin. Dia sedang bermain violin. He often plays violin on his spare time. Dia sering bermain violin ketika berada di waktu senggang. He plays violin just for hobby. Dia bermain violin hanya sebagai hobi. Just a second ago, Ian came. 2 jam kemudian datanglah Ian. Ian is Tom's neighbor. Ian adalah tetangga Tom. He is also Tom's colleague. Ian adalah partner kerja Tom. They work at the same office but in different department. Mereka bekerja di tempat kerja yang sama tetapi di bagian yang berbeda. Nah, ketika bertemu dengan tetangga atau dengan teman, pasti akan membicarakan tentang hal-hal yang kecil ya, seperti hobi atau kegiatan yang berada di waktu senggang. Coba perhatikan contoh percakapan yang ada di dialog berikut. Bule ini bisa dibantu ya? Boleh, Bu. Bule ini mau jadi siapa? Jadi Ian aja. Jadi Ian. Tom. Ian ya Ian. Tom. Ian. So. Hi Tom, how are you doing? Fine. Come and have a seat. Thanks, I heard someone's playing violin. I knew it was you, so I came. I hope I am not bothering you. No, not at all. I usually practice my violin on my spare time. That's good. Yeah, but I am not so good in playing violin. I do it just for fun. What about you? What do you do on your spare time? Me? Well, I usually read books. I sometimes cook for lunch. You cook? Terbu belum muncul. So, Yeah. really? Just for fun, I cook with my son. He likes cooking. We sometimes cook on Sundays. It's interesting. I don't cook. I know nothing about cooking. My wife does. I think I have to taste your cooking sometime. I will be glad. Well, I have to go home. My son is waiting for me. We are going to cook. Come this afternoon if you want to taste my cooking. Okay, I will. Bye. See you then. Nah, percakapan di sini membahas tentang kegiatan-kegiatan di waktu senggang Ian dan Tom ya. Kita bahas satu persatu percakapannya. Udah muncul?
Udah, Bu. Udah. Kata Ian, "Hey Tom, how are you doing?" How are you doing di sini sama dengan dengan kalimat how are you ya maknanya. Jadi, "Hey Tom, apa kabar kamu?" Lalu kata Tom, "Fine, come and have a seat." Nah, have a seat di sini sama dengan Gak ada suaranya, Bu. maaf ya sinyalnya soalnya udah muncul lagi. Iya. Udah muncul lagi belum ya? Udah. Oh iya, lalu kata Ian, "Thanks, I hear someone's playing violin. I knew it was you, so I come. I hope I'm not bothering you." Terima kasih, saya mendengar seseorang sedang bermain violin. Saya tahu itu kamu, lalu saya datang. Saya harap saya tidak mengganggu kamu. Lalu kata Tom, No, not at all. I usually practice my violin on my spare time. Tidak, saya biasanya berlatih bermain violin di waktu senggang. That's good. Itu sangat bagus. Yeah, but I am not so good in playing violin. Tetapi saya tidak merasa bagus bermain violin. I do it just for fun. Saya melakukan ini hanya karena kesenangan. What about you? Bagaimana dengan kamu? What do you do on your spare time? Apa yang kamu lakukan ketika di waktu senggang? Lalu kata Ian, Me? Saya? Well, I usually read books. Biasanya saya membaca buku. I sometimes for lunch. Saya kadang-kadang masak untuk makan siang. Udah muncul? Belum, Bu. Ada, sudah ada. Yuko, apakah kamu masak? Ya, really? Benarkah? Just for fun, hanya untuk kesenangan. I cook with my son. Saya memasak dengan anak saya. He likes cooking. Anak saya suka. We sometimes cook on Saturday. Kami memasak kadang-kadang pada hari Minggu. Interesting. Itu sangat menarik. I don't cook. Saya tidak memasak. I know nothing about cooking. My wife does. Saya tahu untuk memasak, tetapi yang memasak itu hanya istrinya saja. I think I have to taste your cooking sometime. Saya pikir saya ingin mencicipi masakan kamu lain waktu. Kata Ian, I would be glad. Well, I have to go home. Nah, ide yang bagus. Nanti saya akan pulang ke rumah. My son is waiting for me. Anak saya menunggu saya. We are going to. Kami akan come this afternoon if you want to taste my cooking. Datanglah jika kamu ingin mencicipi masakan saya. Oke, I will buy. Oke, saya akan kesana.
Sampai jumpa. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan tetangga, dengan teman, mungkin akan membicarakan hal-hal kecil ya, seperti hobi atau kegiatan yang dilakukan di waktu senggang. Coba perhatikan tersebut. Tadi dalam dialog tersebut terdapat kata sometimes dan kata sometimes. Kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Kata sometimes tanpa s bermakna suatu waktu, suatu saat atau di lain waktu. Sedangkan kata sometimes bermakna kadang-kadang. Saya akan membahas unit 3, what sport are good for kids. Olahraga apa yang bagus untuk anak-anak. Nah, sekarang ada contoh teks ya yang berjudul When should kids start sport? Kapan kira-kira anak tersebut bisa memulai olahraga? It's not to determine how early to start children in organized sports. Children of the same age vary considerably in their physical and psychological maturation, and there is no practical method of measuring maturity. Assuming the child has sound interest, 5 or 6 is the generally accepted earliest starting age for organized team sports. Kalau melihat dari teks tersebut susah sekali ya untuk mengetahui apa sih makna di balik teks tersebut. Nah, untuk memudahkan, jadi kita harus mengartikan kalimat demi kalimat ya, agar mengetahui makna dari teks tersebut. Yang pertama, it's not easy to determine how early to start children in organized sport. Artinya, bukan hal yang mudah untuk menentukan seberapa mudah untuk memulai anak-anak dalam olahraga yang terorganisasi. Nah, dari terjemahan tersebut, maka kita dapat mengambil makna bahwa kalimat itu yaitu bukan hal yang mudah untuk menentukan kapan anak-anak memulai aktivitas olahraga yang terorganisir. Olahraga yang terorganisir di sini maksudnya adalah olahraga yang dilakukan secara terencana dalam suatu klub olahraga. Lalu kalimat selanjutnya yaitu children of the same age vary considerably in their physical and psychological maturation, and there is no practical method of measuring maturity. Nah, karena kalimat yang kedua ini panjang, kita harus bagi dua untuk mengartikan kalimat tersebut. Yang pertama, children of the same age vary considerably in their physical and psychological maturation. Yang artinya, anak-anak pada usia yang sama sangat bervariasi dalam kematangan fisik dan psikologisnya. Nah, dapat mengambil makna itu pada usia yang sama, anak-anak memiliki kematangan fisik dan psikologis yang bervariasi. And there is no practical method of measuring maturity. Lalu kalimat selanjutnya, assuming the child has sound interest, 5 or 6 is the generally accepted early starting age for organized team sport. Artinya, jika anak-anak telah memperlihatkan rasa tertarik, usia 5 atau 6 tahun pada umumnya diterima sebagai usia terdini untuk olahraga tim yang terorganisasi. Jadi makna di atas itu, makna kalimat tersebut itu bahwa sebenarnya tidak mudah untuk menentukan kapan sih dimulainya anak itu bisa berolahraga. Namun kalau anak tersebut sudah memiliki ketertarikan di usia 5 dan atau 6 tahun, mereka bisa memulai olahraga tersebut ya, mau di usia 5 atau 6 tahun.
Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata-kata yang kurang tepat ya dalam mengucapkan bahasa Inggris.